اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام شرعوا لله لهم السادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم dan sakit rahmat wahid para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dari RT 1 sampai RT 4 Kampung Sangat Sipai. محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل Bismillah.
Ibu acara inti, ibu ceramah agama, kang insya Allah pada saat safu ini ayo diisi oleh Bapak Kiai Haji Munawir Hidayatullah kang saking Kramat Watu. Mari beliau waktos dan tempati kula persilahaken. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradus salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat wa khassa bil falahi man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal muhlikat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mu'ayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bis-solihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Fadilatul ulama wa zumratul ulama, hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para hujjaj, para ustaz, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para qori terkhusus wong tua kula guru kula sedanten nggih puniku ila sayyidinal kiram Abah Haji Aliyuddin, uga guru kula sedanten yang sampun ngelantunaken ayat suci Al-Qur'ani Kiai Haji Sobar,
Uga maring kang sesanese para guru-guru kula, para kiai, para ustad, para hujat, para sesepuh kang boten bangkit kula sebat sios-persios. Pamugi-mugi boten mengirangi rasa takdim hormat kula maring para beliau. Insyaallah kula doakan sareng-sareng guru-guru kula, para kiai, para ustad, para hujat, beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahan sinar kemuliaan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boten dapat kangkul hormati segenap aparatur pemerintah, para umaro minal a'la ilal adna, kawit saking bagian paling tertinggi tulen-tularing setap jajaran paling bawah. Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT sedanten kang boten bangkit kula sebat bustani, mudah-mudahan boten ngirangi rasa hormat kula. Terkhusus teristimewa kang kula sangat banggakan segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad kang sampun berjuang bersikeras mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya, sehingga malam hari ini acara berjalan dengan lancar. Kula doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia Allah balas dengan limpahan pahala. Amin. Boten dapat malih kang sangat kula hormati tur kula banggakan segenap para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, para remaja, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, salikin salikat, santriyin santriyat, sedulan tenih para kaum pemburu berkat sing wonten ing dalam tempat puniki kelawan sebab ikhlas ati hadir lengge silaturahmi hormat dalam perayaan Isra Mi'raj Nabi. Pamugi-mugi sedantene antuk cucuran rahmat barokah maghfirah saking Allah Rabbul Izzati. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertami kula ngucapaken rasa syukur maring Allah kang Maha Ghafur. Alhamdulillah sipun puniki kaula pribadi Al-Fakir Munawir Hidayatullah bangkit rawuh linggih ing dalem kampung Mengger. Kula rawuh mriki kelawan wonten sebab musabati. Beberapa bulan yang lalu panitia rawuh maring griya kula ngendhesipun puniki kula hadir. Alhamdulillah kewajiban bagi kula kawan boten wonten udur kang sangat kula kudu nohoni janji puniki. Sehingga kula diparingi nikmat sehat jasmani lan rohani, akhirnya tercapailah berkumpul berwajah tujuan kang paling utami nyambung silaturahmi, nyambung tali deduluran. Pamugi-mugi kelawan sebab simpang puniki kula silaturahmi menjadi wasilah sing hadir ngriki antuk limpahan berkah, sing hadir ngriki diparingi umur kang barokah, rizkine barokah, hartane berlimpah, kabeh derbi nasib berangkat ning Mekah, balik-balik endah tenggu jubah, endah kedeleng rada gagah, najan bekas ngegol sawah, wafate sedanten husnul khotimah, najan wenten corona mudah-mudahan diadoakan saking kesusah, dipedalakan saking masalah, sing lagi derbe penyakit Allah ilangaken penyakite, sing lagi laru wenten Allah ilangaken penyakit laru wentene, sing lagi laru endas Allah ilangaken endase. Ya sing nakul ngejonjong bae wis.
Mudah-mudahan wasilah peringatan Isra Mi'raj Nabi kula sedanten diparingi pahala kang berlimpah. Amin ya robbal. Ibu bapak kaping kula diamanati maring segenap panitia bikin ngisungi setitik mau itu hasanah pitutur kang bagus. Sedereng kula nunayaken napa sing sampun dados kewajiban kangge kula beribados. Izinaken maring para kesepuhan, maring para kiai yang berdiri di depan dan di tempat yang paling tinggi ini bukan berarti orang yang paling alim, mahir, menguasai ilmu agama. Jujur demi Allah, al-fakir hamba dhaif tidak lepas dari kata naif. Penuh noda dan dosa yang berbicara di depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Sebelum saya membabar luaskan izin apabila ada kesalahan, baik dalam segi akwal ulama, hadis Nabi, Al-Quran atau dalam segi surahan, ngandir di alim pangampur dohiron wa batinan, sebab kula manusia mahalul khotoni wa nisyan. Segala ungkapan kula kang hak lan bener, mutlak hakikat rawuh saking Allah. Saya hanya penyambung lidah, punya harapan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah sehingga bangkit dados ketambah amal ibadah. Si hadir ngriki kasudanten antuk limpahan berkah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ning sawah wakeh kodok izin sing ceramah pengen dodok. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bihtisoril kalam kelawan ringkes omongan. Kula ibu bapak diamanati kanggo ngebabaraken perihal masalah Isra Mi'raj Nabi. Lamun kula diamanati kanggo ngebabaraken apa musabab bagaimana pertama berangkat lantas sampai mantuk apa hasil. Jujur si pengpuniki mual bakal tuntas disurahkan walaupun 3 jam. Maka supaya kula puniki boten dahul omongan, cukup kula nunayaken kewajiban kula kelawan ningali napa sing wonten ing sepanduk. Panitia damel sepanduk tujuannya guna pajangan doang, tapi pengen sangat diwajib. Supaya boten kerasa kecewelan sia-sia, kula cukup ngebabaraken apa sing wonten ing sepanduk. Hari sing sepanduk wis beres tak waca berarti ceramahe bederek. Kapur boten. Ya enak sedih lah ya akhirnya. Jadi supaya boten panjang lebar gitu Bapak. Kula tingali di sepanduk memiliki wonten merek peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya saw ditulisan ini. Jadi saw bahaya loh. Masjid Al-Falah temanya marilah kita jadikan sholat sebagai ketaatan kepada Allah SPT. Yang SPT orang Indonesia punya konon barang enak turun beku Allah SPT Allah sewot ya buya benar. Serta tingkatkan persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Pertama ibu bapak yang paling bogor wonten merek peringatan. Betul-betul. Lamun santri elok ngaji ning kitab iku metuk wonten bahasa tanbihun. Namun jere santri mentambah bihun. Tegese pepele. Lamun jere wong kampung menggere peringatan. Peringatan iki awal kalimatnya cuma ingat. Ditambahi imbuhan kata perlangan, jadilah peringatan. Mual bakal iki jadi kalimat peringatan tanpa ada 3 konsep yang mendukung. Apa 3 konsep yang mendukung? Anane peringatan 1 karena nane sing diingat, kaping 2 karena nane sing ingetaken, kaping 3 karena nane sing diingetaken. Hati betul. Jadi mantap. Di pengajian umum makanya makan wong yo mlotok. Kon diulangi mbok dari nami. Ibu bapak, peringatan bisa terjadi karena ada 3 konsep. 1 karena wonten sing diingat, kaping 2 wonten sing ingetaken, kaping 3 wonten sing diingetaken. Lepas 1 konsep wal jadi peringatan. Hilang siji konsep bakal gagal peringatannya. Nggih mboten? Pertama anaknya sing diingat. Apa sing diingat? Isra Mi'raj. Kenapa
perlu diingat, sejarah Islam terjadi sudah beberapa abad yang silam. Kenapa saat ini diadakan? Perlu kita kaji dan perlu kita ambil hikmahnya. Wong Islam itu jerek wong sikini bejas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa demikian? Isra Mi'raj ini cerita, Isra Mi'raj ini kisah, tapi kisahnya bukan belaka, ceritanya bukan dongeng bohong, ini fakta dan nyata. Maka kalau boleh berbahasakan sangat indah. Berawal dari kisah akan menjadi kasih, berawal dari kita akan menjadi kata, berawal dari kata akan menjadi doa, berawal dari doa akan menjadi nyata. Awalnya kisah. Dari kisah yang diceritakan Isra Mi'raj, apa yang akan timbul? Kasih. Apa itu kasih? Tambah demen maring Kanjeng Nabi dan tambah demen maring Allah. Tapi tidak akan menjadi kisah tanpa ada kita. Karena ada kita, Bapak Ibu hadir, Haji Munawir rawuh, maka menjadi kata. Bukan hadir ibu nih, ulangi ngomong dewek, ngomong. Benar. Maka dari kata akan menjadi doa. Apa harapan doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasid. Ibu bapak ternyata kisah yang dianggap remeh. Anak ini kisah Isra Mi'raj orang bakal jadi peringatan tanpa harus mengingatkan. Maka undang Haji Munawir mengingatkan, tapi tetap perlu ada yang diingatkan. Siapa bapak ibu yang memiliki tujuan yang pengen diingatkan? Sempurna jadi peringatan. Ada sing diingat Isra Mi'raj, sing ingatkan itu tapi sing diingatkan buatan rabu bakal jadi buatan. Haji Munawir ceramah kayak mau juga kok. Ibu bapak, Isra Mi'raj kejadiannya nyata. Tapi sing hadir kursi doang. Anu wong ngomong dewek berarti arahnya kok. Wah dia menggerung edan-edan itu aja. Di kampung kuda sih gua nyebut pengedan keturunan ini gua. Ada sedikit gede edan-edan. Ya betul masalah kalau betul marah ibu bapak, tapi titip napik marah. Lalu nganggep si kisih ceramah pengedan, lah berarti si ngeromokakan lebih hebat. Aku betul. Berarti pengajian yang diganti peringatan Isra Mi'raj bersama pengedan. Aku betul. Bapak Edan dan Ibu Edan yang saya hormati. Jadi anak diperingatkan karena ada 3 konsep. Apa sih yang perlu diperingati? Ternyata kalimatnya Isra Mi'raj. Lamun jere santri Isra sereng Mi'raj itu karo-karone bahasa Arab. Karo-karone bahasa Arab ibu. Isra lan Mi'raj. Isra perjalanan datar pada malam hari. Mi'raj sebagai simbol naiknya Rasulullah datang kepada Allah. Acara Isra Mi'raj dari dahulu sampai sekarang tetap diadakan. Mengapa demikian? Perihal Isra Mi'raj sedikit pun tidak keluar dari syariat. Bahkan Isra dan Mi'raj yang bercerita bukan orang biasa, yang bercerita bukan manusia, akan tetapi Allah yang bercerita, Allah yang berbicara. Diperingati tidak ada salahnya. Gimana? Maka itu bapak, embek ngebahas Isra dan Mi'raj. Lamun kula oning saat iki kata wong padahal ngakune pribadi Islam, sami Islam, tapi mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan, nganggep Isra Mi'raj bid'ah, nganggep Maulid Nabi bid'ah, nganggep ziarah kubur musyrik. Ibu bapak, beliau orang-orang Islam mudah menyalahkan dan mengkafirkan. Mohon maaf, orang-orang tersebut keluar dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Peringatan Isra dan Mi'raj, Allah tidak sesuai dalil, Allah bukan Allah yang bercerita. Dari dahulu para ulama salafus soleh yakin sudah mengharamkan terlebih dahulu. Mana ustaz dalilnya? Baik, namun betul dalil kita kaji satu persatu. Apa dalil dari Isra? Apa dalil dari Mi'raj? Isra langsung dalil paling tertinggi Al-Quran yang berbicara. Ayatnya mau dibaca serikon. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ibu bapak, lamun jereh para ulama
Iki disebutnya Isra iki ada dalil ning Quran arane kalami kalam maktub. Kalami kalam maktub tertulis terucap. Najan boten dipahami kelawan ahli tafsir, kelawan akal. Uang wis yakin kanjeng Nabi Isra. Kenapa? Ana kependak kalimat Asra. Lawan jere santri mah kudu ngambil kalimat Isra itu sing ngisi. Gampang. Ternyata iki ngambil masdar saking kalimat Asra. Asra yusri Isra'an. Iki wis dijawi mutaat. Maune asale mlebu mutalam binanakis yakin saro asluhu saroya. Digawe mutaat tambahi alif asra asluhu asroya. Ning kene asra yusri Isra'an. Jadilah budak judul Isra. Artiku arti kata arti tahu kalah ngomong jadi gua apa Isra segala lah. Inilah pentingnya bahwa anak-anak kudu pondok pesan supaya paham ning ilmu nahwu lan sarf. Ternyata dari ini jelas uang yang berbicara kasro. Oh, iki wis kalimati digawe mutaat. Ali mutaat berarti maknane ane sing njalanaken. Siapa sing njalanaken? Diawali kelawan kalimat tasbih subhanalladzi maha suci Allah ay subhanallah alladzi asra dan memperjalankan siapa sing dijalankan aturan doakan guru-guru Kiai Haji Sobari beserta rakyat mugi-mugi mantap disuki keselamatan dan keberkahan amin ya rabbal terus tambahkan jadi ibu bapak sing alat yang request jelas ketika embak tinggal di dalil asro ning ngerti uang paham bahwa kanjeng Nabi perjalanannya bukan kehendak sendiri tapi Allah yang memperjalankan. Beres. Ali Mi'raj ning Quran iki dalile. Lamun jere para ulama dalil Mi'raj iki disebutnya kalam mafhum. Perlu dipahami kelawan ahli tafsir, perlu dipahami kelawan akal. Telepon secara lugah, secara tertulis bahasa Arab, secara jelas belum pernah ditemukan ada kalimat Allah membabarakan secara jelas subhanalladzi araja bi 'abdihi min baitil maqdis ila sidratil muntaha wa ba'al. Tapi ada dalilnya jelas yang membuktikan kanjeng Nabi pernah mi'raj. Mana ayatnya tadi dibaca? Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi para ulama, oh kanjeng Nabi pernah ngedeleng sosok asli Jibril aslinya. Kapan? Ing dalam nelikane ning Sidratil Muntaha. Laju jadi para ulama, kapan Nabi Muhammad ning Sidratil Muntaha? Berarti jelas ning Sidratil Muntaha. Wajah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kalau dari jelas maka di Bapak tidak ada yang dipertentangkan lagi kecuali sing masih dados ikhtilaf ngan saukur iku waktune kapan. Ana ulama sing ngomong negesaken Rajab 27. Ana maning dibantai kalau ulama sebelahe bahwa orang sepakat tahun 27 Rajab. Kenapa? Katanya sebabnya Rasulullah Isra Mi'raj karena ditinggal wafat rakyat di situ Khadijah. Sedangkan Khadijah wafat bulan Ramadan. Ramadan itu kan setelah Rajab. Maka tidak mungkin berarti sawali. Ada sih ngomong sawal, ada maning sih ngomong Jumadil awal, ada sih ngomong Jumadil akhir. Terus Ustaz sing bener ini sekabeh bener dipen keyakinan ini. Urusan diyakini masalah tanggali, tapi sing diyakini adalah peristiwa ini benar-benar terjadi. Uang sing ora percaya ning Isra Mi'raj jelas kafir. Kenapa? Karena ini sebagian dari kisah perjalanan dari kisah Al-Qur'an yang diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu. Namun dari santri kan mengene, anu wong takon wong awam Ustaz, apa bener Isra Mi'raj itu bener-bener terjadi betul? Tapi kok bisa sih? Kanjeng Nabi kan ora kan bisa masuk zuhur. Dan kanjeng Nabi ku jare sing Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa iku nek kono cuma lailan. Jare santri mah ali lailan ku dorok zaman yang dulu ala qasril waqti nuduhaken singkatnya perjalanan. Mun jare ulama biasanya sing Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa nunggang kendaraan unta sing paling terbagus paling termahal 40 dina 40 wengi. Kok bisa cuma semalam? Jare santri gampang jawabannya. Ikulah sing disebut
mukjizat. Apa iku mang taklif mukjizat? Naon eta pengertian mukjizat? Sing aran mukjizat amrun khariqun lil adati yadharu ala yadin mudatin nubuwah. Sing aran mukjizat iku amrun perkara sesuatu yang melayani yang tidak sesuai lil adati maring kebiasaan maring adati. Tujuannya apa? Yadharu ala yadin mudatin nubuwah, untuk ngedahiraken kanggo mertelakaken bagi wong-wong sing ngaku dirinya adalah seorang nabi. Nana wong dirinya ngaku nabi dibuktikan apa mukjizat. Maka arah mukjizat itu kejadian yang aneh. Lamun zaman seniki boten benten arah mukjizat sebab sampun ten rasul. Ana seniki ibu bapak sing nempel ning para aulia Allah, ning para wali Allah, arane karomah. Tapi awas, orang kek saben-saben karomah iku aja salah paham, aja salah tafsir. Kadang wong ngartikaken karomah iku kelawan kesaktian. Padahal urusan karomah iku ora setiap karomah iku ditonjolaken kelawan kesaktian. Ada wong bisa salah ning dhuwur wit laku langsung gitu. Ada wali ning kana, ali kan salah ning dhuwur laku, wali codot berarti. Ilamun sekabeh sing sakti ku disebut wali karena karomah, berarti tukang debus kabeh wali. Berarti limbah wali. Lamun tujuannya kesaktian. Maka karomah itu tidak tonjol dengan kesaktian. Ikilah ibu bapak hari zaman siki keanehan itu disebut kelawan karomah. Tapi lamun mukjizat cukup ada kepada diri Rasul ataupun Nabi. Ikilah ibu bapak sing patut kita imani. Wis cukup manggi iman aja nunggu akal. Ya wong siki kan ampure ngaji boten ayun, tetakon kiai boten ayun, tapi langgane sok akademis, sok filosofis. Urusan agama ditakoni lawan akal, lawan logika ngaji mong. Ustaz, Allah itu katanya wujud benar. Wujud itu adanya di mana? Wujud itu kan ada, buktinya Allah tidak terlihat, berarti bohong. Katanya Allah itu ada. Nah, dalile bukti anu langit anu bumi itu buktinya anane Allah. Weh, orang kamu Ustaz, bukti ini jira Allah sifatnya wujud kudunane. Coba lo kita akan lawan akal kita. Wah, kok kepek kula sejila berat. Allah Ustaz, larang. Ini sing latih, kedelang sifat larang. Orang kedelang, lagane larang jadi pernapok doang. Orang kedelang sifat larang. Mungkin kamu Ustaz dia, Allah tuh apa? Mengenai sirah susah, mengenai sirah enak. Allah yang akan wujud, tapi kedelang kalau sirah. Oh iya kamu Ustaz dia, semua orang baik. Makanya urusan ngaji itu supaya ada orang yang akal itu Bapak. Mukjizat itu aja untuk orang akal. Iya namun kita pengen gampang ya. Wong zaman sini punten sing sok akademis. Perkara-perkara agama ditelusuri. Sedalam-dalamnya ngaji bergelap sampai urusan salah diuak ke takon. Ustaz, kita pengen ketakon aku. Ulekan salat ke Allahu Akbar bener pas lagi anak salat ngemprot Ustaz. Lah kira-kira batal boten batal. Lah berarti kalau wudu apa salat mani, wudu mani. Sebab aran ngentut iku membatalkan wudu. Oh berarti kurang mulai wudu mani. Terus mulai sing pertama ngusap rai mani. Lah pertanyaan aku lagi dia Ustaz. Sing ngentut kan sing kan sing kudu diraup di mulut. Lalu mau orang ditakon, mau ngaji mau. Anu mani Ustaz kita akan salat tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah. Klikan Ustaz kudu penuh ajar kita tegel jempol mantap. Asyhadu an la ilaha illallah. Wong masalah kono juga dilakon-lakon. Ya betul. Ya Pak bagai tidak mah hari sebenarnya aku akal pun tentu. Isra Mi'raj Nabi najan kudu wong Islam, wong kafir sebenarnya bisa percaya. Tadi wong kafir itu ibu bapak ahli urusan teknologi, ahli dalam urusan masalah perkembangan teknik. Artinya apa? Bagi wong yang jelek akal dianggap mustahil, tapi ternyata saat ini sesuai perkembangan teknologi, ning ibu bapak mustahil itu kalimat iya. Contoh yang paling keren, hari jero wong pengen menggunakan tebakan, mang. Hari bahasa Arab di masjid di tengah-tengah laut ku angker. Kira-kira mustahil. Anggapan hari nganggep lamun masjid di tengah laut itu mustahil. Bagi wong dunia bener mustahil lah. Teknologi tidak canggih. Tapi bagi zaman sini mustahil buat masjid di tengah laut. Ya, mustahil buat. Masjid terapung di kota Jeddah, masjid di laut. Artinya apa? Sesuai perkembangan zaman laut untuk akal. Wong
pengen lamun ayo berangkat haji wong kampung Mengger iku pengen berangkat ning Mekah Indonesia, berangkat 6 bulan, balik 6 bulan keluargane lagi ngejemput sebab keluarganya. Kesuwen 6 bulan. Bener betul. Sesuai perkembangan zaman, lamun mempermasalahkan Isra Mi'raj iku dikudukan 40 dina 40 wengi, kok bisa cuma sewengi, siki bisa dibuktikan. Kudunya wong haji ku punya iku 6 bulan, liban siki ora butuh 6 bulan, sing Indonesia ning Mekah cuma bisa sejam. Maksud siji bisa sejam, caranya kepriben naik pesawat jet. Sing Indonesia berangkat ke Mekah ora butuh 6 bulan, pirang jam di cukup 10 jam. Priben jalan caranya di nunggang pesawat Garuda Indonesia. Iku unsur teknologi. Bunyi keanggap mustahil siki kejawab tidak mustahil lagi. Artinya apa? Iku mah buatan manusia perlu dipertanyakan. Ada unsur-unsur. Kelipan siki bisa sejam, kelipan siki bisa 10 bulan karena canggih teknologi ini. Bunyi kapal baru, siki mau pesawat jet, kelipan pesawat jet cuma sejam doang. Mesinnya double, menggoni turbo, nimpul bahan bakar nane. Langsung unsur pun bakal bisa mabuk. Betul betul. Ali mau dijak orang perlu ketakon unsur-unsur. Sebab apa ini asali Allah langsung berganda. Makanya Bu, boleh ingat ya ampun itu bahasa lagi jorok. Ada bahasa wong bengen sing kanggep mustahil ngomong mengene. Mang, kita ngisi serang jawab ning Tangerang. Pernahnya belum bahasa katanya? Wong bahasa anu ngomong wong bengen ngomongnya sing serang jawab ning Tangerang. Bagi wong bengen mustahil. Mustahil lepet deh Ibu Bapak. Masih jadi ngisi serang jawab ning Tangerang itu atos. Betul betul. Ampun jangan siki. Ajaran serang Tangerang. Ngisi di Jakarta cewek di Surabaya bisa terjadi. Bisa terjadi. Orang peper Ibu Bapak. Pun jalan ini. Untuk Ibu Bapak ini pengalaman pula cewek. Bu, 5 tahun yang lalu pula berangkat acara di Surabaya. Nunggang pesawat Garuda Indonesia si Cengkareng. Cengkareng itu nanti Tangerang. Kapal mana munggah menduhur disiapkan panganan. Ketika panganan dihidangkan, pramugari mengumumkan selamat menikmati hidangan. Kita berada di titik atas awan kota Jakarta. Paham dulu berarti kita bisa tekan Jakarta. Karena enak memang tentang mulas mandi PC kurang isi. Lagi enak-enak isi. Arab cecewok muni maling. Dung pengumuman. Para jamaah Garuda Indonesia bersiap-siap kita sudah mau turun ke kota Surabaya. Langsung mulai cecewok. Pikir kita berarti kita mau ngisi di Jakarta cewek di Surabaya. Ayo ngomong. Tidak bisa. Kenapa? Teknologi. Tapi urusan Isra Mi'raj aja diketahui lawan akal. Kanjeng Nabi ku Isra Mi'raj bisa singkat mengonon itu nunggangnya aku. Buruk itu gue di pertalite apa solar. Dulu mobil. Urusan kekapan krono. Kita merasa mikir telepon lah iya kita boleh lakukan nunggang motor kecepatan 1 sekot namun pulang gue peci mentah sorban mabur sarung acak-acakan kita merasa mikir jadi buat kecepatannya secepat kilat alkohol kan jenah dulu metik tak kok aja kok ini unsurnya Allah sih ganda maka ketika kita berbicara Isra Mi'raj ini adalah mukjizat cukup imani yakini tambah keimanan ayo aplikasikan kelawan apa hasil Isra Mi'raj untuk kita kan imani lajukan untuk perjalanan ini gratis itu mengurusan Allah kula itu kan ngamalakan syariat apa hasil saking Isra Mi'raj digawe tema karo panitia marilah kita jadikan sholat sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Punten Ibu Bapak, iki panitia lepasaken saking hasil Isra Mi'raj. Artinya iki wis tepat. Sebelum berbicara ukhuwah Islamiyah, akhlak paling tertinggi terlebih dahulu bagaimana kita menghadap Allah. Sebab hasil saking Isra Mi'raj tidak lain dan tidak bukan masyhur dikatakan yaitu perkara sholat. Betul betul. Yes, Bu, sholat dulu ya. Dibahas itu mengkabi kesebilan seorang lembut. Nah yang belum pengen tertakon, sholat sepinten-pinten waktu sih Bu. 5 waktu, hukumnya wajib boten sih. Tapi itu bener wajib 5 waktu, yang banyak salah dia jojong banget. Betul ya Pak, nantang. Lah terus itu beribadah dia makanya anak Isra Mi'raj itu tujuannya beda. Orang mengatakan menawa wasilah Isra Mi'raj senikilah wenten hidayah
Amin ya rabbal. Sebelum berbicara yang lainnya, kita berbicara sholat terlebih dahulu. Artinya kata amaliyah sing lainnya bakal gagal bagus, namun urusan sholat bagus. Bahkan cek Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Kasifatu saja pernah nyarios bahwa nungaran perkara sholat abdulul ibadatil badaniyah, paling utama ibadah badaniyah. Sedurung haji, sedurung puasa, itu paling utama perkara sholat ini. Sholat ini aja dianggap remeh. Wong sing atahawun di sholat remehakan yang perkara sholat. Mohon maaf, neraka ke tempat. Neraka ke tempat. Lamun dua ini remehakan. Termasuk remehakan itu komplit dan apa ngelayakan memperibut. Terus usaha dua itu. Beruh bahwa perkara sholat wajib, tapi orang bilang ngaji perkara sholat ini. Awas hati-hati. Disebut lawan atahawun di sholat. Termasuk wong remehakan yang perkara sholat. Makanya bu, kulit itu dua syukuri. Gusti Allah mohon aja nilai sekat waktu. Udah kerun yang bilang kanjeng Nabi aja mana sekat waktu lebih saya yakin mampu. Kayaknya lebih titik-titik kayak kita itu. Makanya dari siji ulama ngomongkan, Arafah wujud dan doa bimbing kapal dan akdadah. Allah itu perlu keadaan kita lemah doa. Kabeh kesungkan urusan ibadah. Makanya semuanya jumlah sholat sekat waktu disertifikatkan menjadi 5 waktu. Ikilah munculnya kula jadi umat Nabi Muhammad kesebut lawan umatan wasako. Apa umatan wasako? Umat sing sedengan, la ekstreman, wala liberal. Orang terlalu keras, orang terlalu bebas. Umat Nabi Muhammad. Dini sekat waktu terlalu kerem kewakil. Orang konsolat terlalu bebas. Wis cukup dini 5 waktu. Iku gak 5 waktu masih ada sing bondo. Atur betul. Namun jadi sekat waktu sekirang dulu sesini tanggung. Gak boleh pengen takon ibu bapak dini sholat 5 waktu sedini selalu ikhlasani ngelakon ini abot nabu betul. Jawab jujur abot nabu betul. Jujur ibu bapak bukan hanya ibu bapak saya pun sama pernah mengalami sifat abot, sifat berat yang perkara sholat. Kalaupun kula sedang terasa abot dalam perkara 5 waktu urusan sholat uniki, kuncinya itu masih jiwa. Ternyata kula sedang terdereng bangkit menikmati yang perkara sholat. Betul-betul. Para ulama, para kiai, para salafus soleh, sholat tidak dianggap beban. Sholat bahkan bisa dianggap hiburan. Makanya ning sholat itu bisa dinikmati. Hari kita menjujur sejujur-jujur ibu bapak. Guna menikmati sholat itu buat hilang angel. Betul-betul. Wes contoh gampangnya yang telah iki membuktikan telah mengusulkan dari bangkit menikmati sholat. Jawab sing jujur, pernah buatan mamang, teteh, bapak, ibu sholat dewekan atau lagi di masjid, lagi embek oleh 2 rakaat atau 1 rakaat, nikmati di gerentesan antara dulu, gerentesan sing pertama lagi sholat pengen sholat itu cepet leren, atau sebaliknya pengen sholat itu suwe leren. Yo, coba. Lagi sholat pernah berpikiran pengen cepet leren atau pengen suwe leren? Pengen. Bukti kula dari bangkit menikmati. Bu ampuran dan perkara enak-enak siapa sih pengen leren? Ya bapak beres pengajian balik-balik mandi kamar nunggangin deduhuran lagi enak-enak di tengahan pun terbilang mundur betul. Ya orang lagi enak ya pak mandek. Bener betul? Ibu lagi enak-enak pengajian sembari memangan tak tuding sering kuleku. Pengajian di memangan bayi mandek leren. Tak kira-kira ibu marah betul. Maka mau lagi enak memangan juga leren. Begitupun pula ibu bapak, bukti pula sholat pengen buru-buru baik, gelis-gelis leren baik, repot dari mampu menikmati perkara sholat. Betul. Lantas jika berempun caranya yang tidak bisa menikmati sholat, kuncinya paling utama satu, ning ilmu nih. Ya betul. Sebab jangan sampai kau ada dasarnya. Kullu man yutawassalu bihi minal wajib bahwa wajibun. Setiap perkara lantaran ikut digawe guna melaksanakan kewajiban, maka dihukumi wajib. Kalau pengen takon sholat 5 waktu hukumnya wajib betul, fardu betul. Berarti beruh nih ilmu sholat wajib betul. Wajib uang sholat wajib kira kurang ilmu betul. Uang sholat aku ilmu nih lah kepriben salat bakal diterima bakal sah. Sedangkan sholat itu ada singa dukung. Salah satu nih kudu wudu DP, badannya kudu suci. Tidak lupa nih kalau kudu bapak bersih wudu nih lawan banyunya sing kepriben. Itu kan arahnya wasilah.
iki sing gawe wasilah mungkin ngesahaken nang urusan diterima ning perkara salat iki aja dianggap remeh. Makanya kuncinya sih di ibu bapak sampai bosan ning urusan ngaji. Jadi ibu alhamdulillah urusan pengajian menggolong rajin. Yang pengajian ini melu ngaji, yang kepuh melu ngaji. Orang akan dicuri orang-orang kitab doang mau orang bisa. Orang akan paham ya balik mengadang kelalen sama beribadah itu. Jadi makanya tak bu, ampun bu, ibu bapak boten dituntut supaya paham sepaham-pahami. Karena sampun sepuh nanti kalimangan minimal ikhtiari. Kita aja bosan ngaji, niatkan pengen paham yang urusan fikih, pengen paham yang urusan ibadah. Ketika kelaman semangat ikhtiar ngaji nih, urusan paham boten paham, pasrahkan yang Allah. Harapan kula menawi sholat kula termasuk tercatat lawan nganggunya muni. Sebab wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lahu. Gunakan sholat tanpa ilmu nih, maka kelawan ngaji aja bosan. Tapi tenten ibu bapak, hari ibu bapak di rumah sebuah paham, angel belajar fikih, angel belajar agama tete. Minimal anak-anak ulama aja sampai bodoh di urusan agama. Gimana? Bu, nabi tepi ngomong syafaat Kanjeng Nabi, nabi tepi ngomong syafaat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Minimal kita duwe syafaat sing sabun anak dewek bisa maca Quran, anak dewek hebat dalam ibadah. Iki ning kuburan bakal gawe aman ning wong tuane, ning akhirat bakal gawe syafaat ning wong tuane itu sing dia. Aku betul. Dan terus katanya keberikan di anak-anak kita di supaya tampil agama. Kuncinya cuma sidi gelem di pondok. Betul-betul. Boleh di depan anak, silakan anak ibu bapak sekolah akan setinggi-tinggi, tapi jangan lupa agama lebih utama. Betul-betul. Bu, dipikir-pikir kelawan akal sehat, anak-anak kita sih sekolah SMP, SMA, SD, punten, setahun kita, anak kita mancing sekolah. Lanjut sadar kami berdua. Betul-betul. Semenjak anak orang lalaka semakin sekolah jari ibu bapaknya, tapi tetap di anak sekolah daring lewat online. Mohon maaf, sekolah daring itu sedikit terbuka bocah, tapi kakak nggak menurut TPD. Ayo, coba. Kakak nggak PR kerja, akan dia kan mau pelayan. Ya, cuma aku jadi. Aku betul. Dipikir kawan akal daripada ngomong orang pinter, ngaji orang bilang pondok. Mas aku betul ayo. Ayo gusti, ya kita bu. Makanya tetap ya, dalam anak buatan ayun di pondok akan satu, napik maksakakan kelawan memuringi anak bulan, sebab boleh dalam pondoknya tapi tetap ngeriki kudu introspeksi awak bagus. Kelawan ikhtiarik, napik lagi. Ning anak ibu bapak lamun pengen beli anak soleh-soleha, iya bak di maghrib, minimal bak di maghrib. Napik lagi kawan sepakai hasil kurban, khususakan bulan. Kalau mencoba hasil kurban. Tapi yang hendak ini sholat doang. Ya betul. Nah, tetepku anak-anak mungkin di pondok akan mungkin ternyata paham barang mondok bes satu adalah memiliki kata pondok pesantren, embek pondok diburukakan kitab-kitab iki lagi sing kudu digelati urusan agama itu sing digelati sanati. Mohon maaf, saya bukan fanatik. Jangan mentang-mentang Anda dipermudah dengan teknologi, laju dalam tetakon kiai. Lah sini kan saya jadi kalau wong pengen mengaji ilmu agama itu kiai ini jelas, ustaz masih oleh tetakon ini kiai sing dikaji kitab gondol di anatul tolebel fathul wahab riyatul badinah iku wong pengen wong sikil sejen kan canggih nang handphone ngaji nih oleh dalam kitab gondol ngaji nih fathul whatsapp riyatul facebook di anatul youtube aku ngerti hari mana orang tak kita nggak Google tentang dokter. Saya bukan tidak membolehkan urusan ilmu agama itu urusannya. Kang Haji kok pengen belajar fikih sing sampe sih. Lah iku ditakoni saking wis kula belajar fikih saking dasar dewek sing wong kuwi dewek sing abah kula. Ari abah Kang Haji pengen belajar fikih sing sampe sana dinyambung di Mama Yusuf Cisoka. Mama Yusuf Cisoka ngendi nyambungnya? Oh di Mama Heni pada lincang. Mama Heni pada lincang nyambung terus. Akhirnya syarat keilmuan ini ngepung sampai Kanjeng Nabi. Ini cuma ngelang sing nyotok sing Google mengkono atau pendak di Kanjeng Nabi ini sing anggap rupiah ada waktu di waktu tiba fil Facebook ini. Riwayat tuh memang nonton sing nyotok juga bisa nyatet di Facebook. Aku betul. Makanya kepripun di pondok akan
dijabani sorogan depet amile sorogan depet dunyane sorogan depet tasrifanane sehingga mengko pendak ilmu fikih paham oh iya ya ternyata orang yang kitab gede genani embek tafsir patang juz arane mabad fikih iki madzhab Imam Syafi'i nunggu maning kitab rada manek Safinatun Najah ternyata madzhab Imam Syafi'i manek maning ning surah Sifatus saja iki ibu bapak ning santri keturunan sehingga paham di urusan ilmu fikih. Iya ya ternyata sebelum membahas bab salah si dibahas debet ning kene toharah debet istinja debet artinya apa salat iku ora bakal diterima lamun sesuci ora becos betul kan jelekan kan Nabi ngomongaken ibu bapak wah ke wong kampung menggir salat ora tinggal jamaah rajin ning omah salah tapi kelipen ning akhirat manjing neraka apa jelekan Nabi gara-gara nguyuhe ora becos cewek asal-asalan perkara ini sepele perkara ini nguyuh yo Pak makanya di pondok fikih diajari perkara nguyuh di kudu hati-hati kiai pengen ibu bapak atau di masjid lalu taat doa ini sih itu debat fikih istilah fikih mudah karo fikih dibahas fikih mengko depet mah masjid itu tempat ibadah ning Allah ame dalile awas ada dicampur karo tempat kotor lamun gawe kamar mandi aduh akan aja mesti dolan di masjid wong pengen sampai semono mengko lamun gawe tempat boyo tempat nyuwi sing nongkrong mengko beres boyo nongkrong ada banyu arane galong supaya mengko beres boyo iku sikil ngedet ning banyu khawatir masih ada ciplak anu sing besar saking yakin betul namun si urusan boyo saya nakibat lama dengan kata caranya betul-betul wong lanang aja mentang-mentang barang jaket elastis kudu enak temenan ya wong lanang kan elastis senajan ngadepi ulang aku memburi bisa ngadepi mengarep aku nyiwe oke ngadepi mengarep aku nganan siap kan barang apa-apa dibilang ini sih orang kependak anak yang bawa uang duyui mending nguyuhin bener mending gue nguyuhin ke dibuat igali mani 1-0 dari merek Messi bermendak baju beredakan di hari kanan orang-orang bukan tidak membolehkan perkara ini sampean sholat tak boleh ini dari perkara masalah sholat bakal diterima tak boleh makanya kiai ngajarakan awas man lamun Arab boyo ning kono wong lanang nongkrong gimana tata carane kudu kaya wong nongkrong isi mene sikil kiri rapi maju kan sulit sikil kanan doyongaken supaya apa barang benda kita ning lantai itu atur jalan lamun kita nongkrong kene iki masih terlalu jauh sedangkan aku kan santer ya betul dan maka supaya orang mencapai terlalu banyak doyongaken sebelah kanan sing paling buruk itu ada supaya orang atur mengko beres niwe harus cewek kudu dipetakan anu sunah apa jare ulama istidrok dipet makan iku didahamakan tekening weteng kelombane mikire supaya rada tuntas ngono ketika kelombane dikolot pucuke iku perkara di wong lanang telepon jika kudu diurut wakeh rata-rata wong lanang lamun ora didahamakan ora diurut pucuke sakane wis tuntas dicewoki barang akeh metu maning krot bener betul rata-rata wong lanang mangkane tuntas sakane diurut jangan mengambil kanji, hari kita mau relak takut, tapi tak selentik kurang belas masalah. Hari hobi ini selentik semua. Ibu kan, hari hobi ini selentik kan kurang selentik. Ibu mencari doang kayak dia. Lah itu ketika beres harus kecewa di bilang lamun lantai rantai lingkono awas, upeke apa? Lingkono saya berdebet najis ini kesor. Terus ini kesor bersih, barulah upek hendak itu. Lamun upek hendak itu debet, ningsor masih akan najis acak-acakan. Mungkin penjelasan saking dohur mengesor, orang kewenangan mendilai ini. Oh, saking rapi ulama kiai itu. Ada pematuan keprep pun di mati baik pematuan kita nih kayak dia. Salah satu di pematuan nongkrong. Mati katu mati. Bener betul. Ketika nongkrong telepon di, apakah pematuan yang kono pada beda sami? Apakah pas ketemu balen di urusan? Pematuan lagi sendoro, kapan sendoro? Lah terus keberiban jika wong wadon ngerati nih, wong lanang kan enakan sendoro, ada wong wadon ngerati nih cewek itu juga bewak kesakin wong lanang. Wong lanang mungkin telung gayung, ada wong wadon kadang seember, boleh cukup. Lah ceritakan semua ini kesehatan wong wadon macam apa, itu kan nanda. Wong wadon, kalau wong punya metu saking ngerati nih
sing arep karo sing mburi ya seret lembaran saya. Ibu pengen iki. Saking apa nerati. Artinya apa? Perkara sepele mengenai iki aja jangan remeh. Tanpa ngaji ilmu fikih buat paham. Betul. Apa betul? Sehingga mah lamun ngaji ning pondok mengko sampai kitab gede paham oh iya ya ternyata pikir tidak lepas dari ikhtilaf, tidak lepas dari furu'nya. Artinya apa? Akeh perbedaan pendapat ulama sing mata iki ora kudu jadi perdebatan. Cukup saling menghargai, sing bengen sampai sini masih baik, ada sing geger, ribut bau sukunut, apa sukunut, padahal udah selaku santri ibu bapak ngaji ning kitab pernah ngedeleng dalile Kanjeng Nabi salat subuh berenggu kono. Tapi juga ikan kos ini salah cuping kono. Masalah kita urusan fikih perlu cekelan patokan harus sanad. Fikih kita perlu madhab. Maka kita bisa sanad rantai ilmu. Kita nyekel oleh saking sanad Imam Syafi'i. Maka anjuran Imam Syafi'i mah ning aran subuh kuno dirade dikukuhaken. Maka kita masuk minggu kono. Sampeyan kono ya silakan berarti nyekel dalil sing lain beres. Urusan diberimu kono akhirnya sih menang sih turu baik dan sih turu baik apa tuh menang gitu kono-kono sangat kono daripada salah ribut baik kono-kono kudu waktu lah hilang urusan turu ya sudah biasa. Makanya kayak dasar santri tidak dalam ulama ibadah fakal terkala perbedaan pendapat ulama dalam urusan ibadah fakal maka perbedaan silahkan asal dari masing-masing. Ya bahkan bukan ngerungu pengajian saking apa Aliuddin Jera Aliuddin awas ibu-ibu bapak-bapak lamun kula tas tinggal umat nang arep sujud sing mundung nggih engkone dedengkul dipis nggih Pak Ustaz barang melu ngaji ning giri pande jere haji mengalir bu bukan tas tinggal umat nang arep mundung sepur patut telapak tangan dipis sing mundung nah itu aja ngaji jadi perbincangan wong sing iku kadang ngono kuwadani ning mustahil Ustaz boleh jelaskan mengenai lah ya jadi Ustaz kamu ngomong betul deh jadi Ustaz kamu daripada ngomong tangan deh sebenarnya kalau benar dua-duanya punya dalil sing aja tinggal sing aja dalil nanti sing aja dalil tidak sedikit kalau kelihatannya ada dalil lagi ya semua tidak ada maka harus jadi perdebatan ikilah penting kita ngaji sekarang sholat perlu ngaji perlu ilmu fikih pun ternyata bapak namun enak dalam perbedaan wong sholat belanja kota Mekah sangat melalui bapak belum berbuah macam edakan takbir semua macam takbir betul wong sing ora gelem ngaji sok pinter gampang nyalahaken itu wah kali saya aja makanya wong sampai takbir aku sudah kok teman-teman wah ada macam-macam. Aku mau bodoh, main salat yang kalian kota Mekah, orang ngedelem, bagaimana Mekah malah kesini, ngadep mulon ya salat. Ambil balik-balik benar dari kong, aku salah satu ngadep mulon, dan datang ngadep keluar. Jadi apa? Ini salah ngadep keluar. Ya ini orang berjadi. Emang kan berjadi dalam rame di Mekah ya. Kok salah itu muter, aku ngadep mulon ngadep. Ya ini orang ngaji. Wah udah ini sih bodoh. Bener-bener. Mohon maaf, inilah hebatnya ulama di Indonesia supaya tidak jadi perbincangan. Rata-rata ulama Indonesia yang daripada Imam Syafi'i pun tentu duduk kiai orang ngaji. Kiai itu ceklanya tetap baganya berarba'ah, Hambali tetap bingung, Maliki tetap bingung, Hanafi tetap bingung. Artinya apa? Memiliki sing supaya memudahkan masyarakat disetarakan lawan madzhab Imam Syafi'i. Contoh, Haji Munawir ngimami menjadi sholat subuh. Orang pulang ngimami Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Apa jadi masyarakat wong niku? Wah, saya jen baca itu sangat. Benar? Apa saja? Si juga sudah. Tapi itu barangkali sudah perlu maju bismillah. Barang pas Maliki Yawmiddin. Wah, saya jen baca. Tinggal sesak aliran ini. Benar? Wah, mau sama. Kita lagi nyekel madzhab Imam Maliki. Madzhab Imam Maliki ajaran kekuatan bagi wong sing manut pemakaian secara fikih ini madzhab Imam Maliki silakan. Cuma jalan ulama Indonesia awas supaya rata ajaran dicampur-campur. Sing kudune nggo Imam Syafi'i kudu kali nggo Imam Syafi'i. Lamun menduakan madzhab itu namanya talafet. Lagi perlu ngaji ngono supaya ora gampang ngangkat wong kita.
Lah urusan takbir di Bapak kok boten ora. Dalam bening maci delokan pirang wong sing kono takbir video-video ana sing Allahu Akbar nempel ning kuping los pokoke beda iki. Ada sing cukup Allahu Akbar di atas bahu aturan bukan ada dari ini. Allahu Akbar silakan disejajarkan bukan ada dari ini. Nah juga yang pinggir jalan masjid-masjid dapung harus masalah tengkak Allahu Akbar. Allah sama hidup bukan diri kali ini melakukan. Orang tak kira itu bapak ya bukan dia itu budal itu sehingga orang yang tahu Allahu Akbar. Orang tangan berubah. Aku beda ini bisa nanti melosik bapak. Ada orang kajian tasyahud di kono ketika ngacungin asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika nanti di masjid-masjid gede yang kono salat semenjak awal kajian sampai akhir muter-muter di kono. Allah seorang lada kali beda ini kono masalah. Betul-betul. Apa betul? Makanya kunci bapak sholat itu ada yang perkara ilmu betul. Ulama kiai bisa menikmati sholat lewat pun sholat dengan ilmu. Hal takbir ngerati makanya jelas bayi itu adalah protes. Bukan masjid tentang ada bang usul jadi. Ya kan oleh bahaya. Nah, kita sini ngomong nggak? Ada si muter-muter tidak ya orang jadi cuma kalau semenjak ngaji itu guru-guru kita dalam ngajarin awas mang namun kurung sing takbir muter makanya nanti kok pernah ambil berita ini kalau silakan inilah ini bapak penting untuk ilmu ketiga Allah Akbar mohon maaf adilah diprotes sebenarnya itu lagi sangat hati-hati ya si angel kan didulapatin talaput dunia cekap madhab sepakat itu hanya sunnah. Artinya apa? Ngajen udah diwajib usul fardhu maghrib. Keliban maka mengiat al-qalb tempat niat itu wajib ning ati. Maka ketika urusan usul fardhu maghrib bocah cilik ya. Bukan hanya bocah balik sing pondok anu salat ning masjid. Usul fardhu maghrib. Allah satu lagi kebenaran. Kenapa masih keluar sholat? Tapi jangan lupa ketika urusan kewajiban niat anak nenek api Allah itu sing sulit dihuluran. Betul-betul penyakit was-was duwe setan ngegoda bayi dunia baru bisa ojo. Akur bu ibu-ibu lah sing sering ngerasa kangen beres masak doa wis nyapaken nginjil berangkat butuh sholat doa sholat fardhu Allah berupa kabur ojo. Tenang ya. Oh gampang perkara sholat. Makanya ketika takbir Allahu Akbar ibu bapak pun dan ketika terus Allahu Akbar ulama yang kurang minggu sunahi sakta sendiri apa itu sakta menepit sendiri tujuannya apa kan ibu memiliki menenangkan hati menenangkan pikiran buang pikiran dunia buang ke kotor hati makanya kira santri memakai bang kita makan yang salah tapi buat kami ngelih akhirnya kita memberikan kemangan dikit tapi salah apa dia mang? Jangan salah mending mangan dikit daripada kita salah mikir mangan mending mangan mikir salah bener betul wong salah mikir mangan rusak salah cepat rusak tapi wong mangan masih mikir salah masih nggak rusak betul betul lagi ibu bapak saking pun ngerapin ulama sakta dikit menang dikit diterangkan dikit hatinya beres tenang baru baca dulu kita kita serah sadat masing-masing berikan guru ini ajaran ini anak mulai Allahu Akbar kabir silakan anak seminggu ketika Allahu Akbar kabir walhamdulillah anak sing Allahu Akbar menang sendiri ini wajah tuh silakan anak sing Allahu Akbar dua kita wajah dia lillahi aturan sing penting ngaji betul-betul telepon dia kok bisa menikmati bukan hanya lisan yang berucap tapi hatinya memaknai ambang kita kan lambe doang kayak wong mancus-mancus wah rumus sampai lakukan lambe itu nasolaki wa nusuki wa mahyaya wa mamati yang artinya masih aja inna suzuki wa yamaha wa kawasaki apa betul? Bawa perkara sholat itu gampang itu bapak beres masa berlagi kita ternyata itu sakta maling menang sendiri baru sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillahirrahmanirrahim bu ulama dia bisa menikmati itu embed min awal fatihah
metuki kalimat padahal iki ucapan Allah tapi ngelafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ibu bapak, ada bagi ulama, bagi kiai, bagi santri itu ngaji. Iyyaka diawali waktu mukodam fi'il fa'ile kali mingkono sing paling hebat nih nggoni iyyaka ngehitung tuan kamu sire mohon maaf aris nggoni kamu sire sampean mohon maaf itu bentuknya orang bakal aku kecuali goib mustaqar yahu mingkono jangkauan aduh iyyaka hanya kepadamu ing tuan nak kudu ibadah usul, ibadah kita. Ulama memahami kita itu sholat lagi di hadapan Allah. Ditutup kelaban mengkono tahiyat. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Bukan hanya kepada Allah datangnya, tapi menghadirkan assalamu alaika. Utawi salam takdim keselamatan. Kanggo satu alaika ingatasi Tuhan. Engkau wahai nabi, tegese Nabi Muhammad. Menghadirkan Nabi Muhammad sejajar karena ia adalah kekasihnya. Lewat wasilah cinta kekasihnya barulah bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Salah terus benar yakin urusan ukhuwah Islamiyah bakal kegawa bener. Betul betul. Makanya itu jere santri kan kene salat iku muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Dikawiti kelawan takbir diakhiri kelawan salam iku makna jelas kono tapi iki bisa dibiasakan bahwa muftatahatun bitakbir awitan iki kon ngagunakaken Allah kelawan akhlak lan ilmune tapi jangan lupa hasil dari salat muftatamatun bitaslim diakhiri kon ngenai keselamatan. Siapa sing dinai keselamatan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam sebelah kanan itu nana wong nei keselamatan. Dalam sebelah kiri nana wong Islam dinai keselamatan. Salat tapi orang bisa gawe selamat berarti orang becus Islami, orang becus salate. Atur bener. Makanya bu bener salat itu lengkap ngajarakan segala-galanya. Ada wong sholatnya rajin, sholatnya jamaahnya rajin, tapi mohon maaf, sombongnya lebih, wong doyan begal, yakin, sengaja rajin durung itu sholat. Mungkin sholat itu ngajarakan segala-galanya. Wong sing wis wani takbur fisiri, takbur bener-bener kelawan Allah. Ning kono mohon maaf, ning alamiah, ning kalangan masyarakat, ning urusan ukhuwah, yakin bakal gagal bagus, sebab gawe bagus akhlak mari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ukhuwah Islamiyah itu aja dua DP. Assalamualaikum warahmatullah. Nih keselamatan sebelah kanan. Ngetung sebelah kanan itu duduk wong sing ado DP paling parah. Artinya apa? Sedurung ngomong masyarakat, sedurung ngomong tetangga, kalau keluar DP. Sebab akhir zaman wake, kalau dulu dewek kerasa kayak wong aduh, kalau wong aduh tapi kerasanya kayak dulu dewek. Betul. Padahal kakang dewek, padahal sebol, ngobrol urwani, curhat urwani, melotot baik, limen anak batur ke pendak cindedalan, wani curhat kalak-kalakan keluarga ini, padahal itu bagian dari keluarga. Ikilah bukti baru sholat sebelum becus. Urusan batur, sing dulur dipe, lah terus sing kepripun cara perbaikan kita ning maring dulur. Kanjeng Nabi sing wasiat, awale sing Allah, wasiat ning Kanjeng Nabi, wasiat ning Imam Abi Bakar, wa an asyira rahim wa injafan. Kita penyambung tali silaturahmi pun gawe bagus ning dulur kita. Wa injafani senajan kita doyan dilelal, senajan kita masih elok dihidup, senajan kita elok masih alil-alil. Tugas kita tetap menaik keselamatan gawe kebagusan ning dulur kita. Urusan dulur ngalih-ngalih kita pasrahkan kepada Allah. Anu wong sing konon yakin bakal diangkat derajate. Amin ya rabbal. Para nabi ujiannya di sing ngatur sing dulur dhewe. Betul-betul. Nabi Yusuf kurang gagah berkasih hebat. Punten dibuang ning sumur. Siapa sing dibuang? Dulure Nabi Muhammad dakwah Islam agama benar, tapi diwadani hanya Muhammad itu orang sihir, ada percaya. Siapa sih wadani? Nabi. Betul-betul. Apakah Nabi Muhammad melawan? Apakah Nabi Yusuf melawan? Tidak. Orang Islam yang baik bukan berarti dia mampu membalas kebaikan orang lain. Orang Islam yang baik saat orang lain berbuat buruk terhadap kita, tapi kita masih mampu berbuat baik kepadanya, itu sendirilah. Betul-betul. Syarat ikuan dulur masih dari alat kita ini aja nggak ngalir. Dulur ngalir kita tidak ada
ngalengan ya bedane berarti kita duwe dulur kang alim. Padahal kan kita sedulur karo wong sing alim. Apa? Bener. Ketika kamu dulur yang bagus barulah berbicara yang lainnya. Siapa sih kudu ditinjau? Kira-kira Nabi wa an dulu ilaman gua asfalu minni. Kon lebih hati-hati ngedeleng lebih cinta ngedeleng wong sing lebih besar daripada kita. Tegese hubbil masakin wa amat dua minhum. Kon demen ning wong sing lebih besar, salah satunya cinta ning wong fakir miskin. Wong sing lebih besar saking kita ki bahasane ngomong. Contoh gampang. Sing hadir miliki itu lebih paling badan sehat. Tapi nanti tetangga atau dulur kita sendiri berarti itu wong lebih anduk daripada kita. Apa alakan Nabi? Tengoklah orang-orang yang sakit itu sunahnya. Tapi tetap nengok kelawan akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi nengok itu caranya? Satu, nengok itu aja suwe-suwe akeh ngomong, tapi berilah kabar yang baik. Bukan pun niki lalu datang, oh niku mah biasa lah penyakit kami dengan Nabi lalu datang lagi disayang Allah melalui suatu waras itulah kabar yang baik. Jadi ini orang tua anak Nabi nengok juga ngomong terus masih jauh ngomong berakhir. Jadi apa sama? Pirang dina seminggu ini sebelah dewatannya. Lalu dimulai ke pribadi itu ceritakan sengawa. Oh lagi lalu kamu pengen suruh baik, konservasi semua dan di dalam orang. Lalu kau naik kabar bagus, aku naik kabar buruk. Sebelah tidak, sebelah ini pesawat ini. Ini mau terlepas bukan pas mati kesusu. Nah itu juga anak Nabi yang modern ini. Itu minimal itu bapak anak bagus ke Nikono. Lah barulah kalangan urusan apa lagi kita lagi masa pandemi. Lihat orang-orang yang lebih membutuhkan. Kulit itu ibu bapak sebenarnya satu kuncinya. Orang bisa gawe syukur sing bagus ning Allah. Uang itu lalu bisa gawe syukur bagus ning Allah. Selalu merasa cukup lawan sing lebih betul-betul. Maka dengan uang miskin, uang sing lebih anut dari kita, ayo kita cintai dengan dekat. Wong sing kita berat-beratan orang makan ini dia duduran corona tuh. Wong kabeh go hobi baturan karo wong sugih. Baturan karo wong sakit picis. Betul-betul. Di salaman baturan karo wong sugih tidak salah. Baturan karo wong sugih lawan sing akeh pakaian boten salah. Tapi pun aneh hikmah. Wong sugih tukang usahane lancar pakaiane. Kita baturan karo wong sugih menawa boleh kebagian hikmah kita pulang lancar usaha. Tapi jangan lupa usaha tanpa doa sombong. Maka kita butuh doa. Lewat siapa doa itu? Doa ilmu doa wong fakir, doa wong miskin. Doa wong miskin itu cepat dikabul, manjur aja nang trene. Tapi salah kita berikan kondisi senang DP, kondisi berbunga DP. Contoh gampang. Ibu ning dolar atau lagi ning tempat baso. Lalu wong ning kono pakaian sumpang samping gaul gayung. Assalamualaikum. Salah, Baji boleh dereng dahar belum minggu Baji. Awas kudu diturunnya aja ngeliat. Ya Allah, sama sore pun jadi apa? Mentang-mentang ngomong dereng dahar belum minggu, sama sore kuatan jadi apa? Gitu ya Allah dia kunjung akhirnya ibu melawak kantong kanan nang saya unik dengan 5.000 kira-kira di sini kakak. Udah mirip akan politik menuang gini. Contoh saking sama manis, saya kata sing dilawak akhirnya nih kalau ibu menyatakan ketika dinyatakan saya kata wong sing jaluk-jaluk wong miskin kuberan ya senang banget ngedoakan banget saking senangnya alhamdulillah ya Allah benar-benar kamu umur sehat dan ketika lagi ngedoa pacar cepat diamini itu cepat digobul cepat digobul ya artinya orang saya kata udah 10.000 dah kalau ngumpul protes saya itu perasaan seperti aku sudah mati di rumah ini benar mau ngadot mau yang tak tahu biji masih nol jadi air anak-anak ini masih bocah perlu sakit tapi ini mau ini sih mau ngantak tahan deh aku rindu bapak nanti kita lagi didoakan cepet ngangkat amin itu cepet dikabul tapi salah kalah lamun lagi ngedoakan aja di korea biasanya kan aku bang batak ya udan berudan sini orang udan bisa menjaluk di niroi atur mohon lagi menawa dari sini yang makanya boleh jadi di kabul nanti akan berjadi orang jadi di kabul semua berudan deh sing kabeh ngulang wis leren yo aneh jaluk tambah dulu nanti
Ya contohnya saya kata didoakan atur nuhun ku Haji menawa berkah umure amin berharap nuhun ku maksud saya doane suci. Doakan mau berangkat haji, menawa ke rumah. Nah ini kali-kali berganti kita punya. Sebab berapa paksaan dewek itu. Nah ini rumah kabulkan bahasa melakukan itu dan wong miskin itu doane manjur. Ji, hari wong miskin doane manjur kita direkor doakan badan dewek kan orang miskin man. Jangan ada gak wong tetakon orang kan ibu bapak. Kali kan direkor doakan badan dewek kan direkor miskin man. Poin plus wong miskin itu cepat dikabul dan mendoakan wong liyan. Ketika disesenang ngedoakan itu cepat dikabul. Namun guna dewek kan orang yang sholat itu tetap jadi guna dewek tetap anak asal kayak gitu ibu bapak guna wong liyan itu cepat guna badan dewek kita pakai berak kayak gitu. Dia badannya tukang cukur rambut wong itu tukang cukur rambut dewek acara bener betul anda dokter ngil tek selet uang tukang betul giliran kau tek selet dewek orang bisa aku maling dokter aku maling tukang cukur kiai itu sih gampang kiai lah ditekan-tekan assalamualaikum waalaikumsalam kiai kula berdoa anak kula lagi panas murid-murid bayi menawar didoain kiai memanas nggih buat diwacani bismillahirrahmanirrahim. Ketika sampun begini ibu bapak niki diisolakan kecil dilaupakan ubun-ubunnya menawi wasilah banyak Allah merasakan amin akhirnya balik di rumah anak tetangga waras uang pun wacana bismillah kalau ini pendiliran badan dewek atau anak dewek sendiri mau wacana bidin dalam nyobong dia gunakung dewek itu sekuat dari dan wakil safi itu sekuat aja dari buat bisa orang nanti segala merasa benar percaya telepon poin penting kita ibu bapak mendoakan kopi dalam urusan kebagusan keadaan seperti kabul beda kawan mendoakan badan dewek dengan artinya menampil kerendahan wong miskin itu istimewa. Imam Syafi'i, Imam Malik bukan terlahir dari orang kaya, saking wong miskin. Nabi Muhammad bukan konglomerat asli wong miskin, sing sugih iku ibadah rabine sira. Tapi nyatanya hebat ibu bapak, wong miskin istimewa. Sampai doa Kanjeng Nabi ning kono teristimewa. Iki kiai doane apa tapi laku pada minggu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wasfirni ma'a syukrati wasaqil yawmal qiyamah. Ya Allah, miskin uripkan ke saudara keadaan miskin, matikan ke saudara keadaan miskin, lan bangkit akhirat kumpulan kelawan wong miskin. Iki doa Kanjeng Nabi, kiai pada apa tapi laku sebuah minggu. Ya, kita kenal sih lagi jalan miskin dan ajbani ibu bapak udah tidak berbayar. Ya Allah kita dibeli mobil wakil, ya Allah rumahnya bagus, tolong melaratakan gitu lah sanggup ibu bapak. Umur itu saja enak-enak di dalam melarat tidak apa. Bu, ini pun kalau bedakan Kanjeng Nabi. Tak lari saya jangan belum kayaknya sugih. Betul. Anak arti pondok akan khawatir aku lagi. Anak pondok kalau bisa subur bisa berarti kekayaan depan kira pondok sebagai pecis. Gitu tuh. Karena aku juga urusan rezeki Allah sing ngatur. Miskin kaya itu Allah sudah ada di takdirnya. Urusan kasar, urusan rezeki pilihannya cuma dua. Kita yang mengejar rezeki atau rezeki yang akan mengejar kita. Santri poin pentingnya biarkan rezeki yang akan mengejar kita. Itulah hebatnya santri. Aku betul. Terus tak. Dengan jam. Terus kasih. Anak-anak ngomong harus berdapat ngomongan ini. Ibu bapak bunda, lagi kesing market ibu bapak, kula telepon harapan pengen sugih, karena anggapan yang wong kampung menggema, urip jadi wong sugih enak. Betul. Saya katakan sepakat enak urip ning dunia jadi wong sugih, tapi menang cuma ning dunia. Ning akhirat sing bakal ngantet wong miskin. Menang wong sugih ning dunia cuma sepele. Apa sepele nih? Paling diperkarane wong sugih karo wong miskin ning dunia. Wong sugih mah lakon aku lebih dekat daripada wong miskin. Arep gawe omah wong sugih dipitan sebab kana biji wong miskin kali-kali. Arep kawin anak wong sugih dikit wong miskin kali-kali. Menang kono doang. Tapi ning akhirat anu wong miskin ahli ibadah, wong sugih ahli ibadah. Tetep sing mandi sugih dipitan wong miskin ahli ibadah. Kacoki setengah dina ning kale 500 tahun. Untung jadi wong miskin. Kalau wong miskin ahli sugih dipitan lak sing dihitung. Sholat itu bagus, positif, anak itu hakanya kemudian guna apa kan? Ya mereka tadi mau menghapus gitu, mau melarat. Hei, yang mau miskin, dia hati sedih. Wong miskin langsung hati itu nggak sedih.
Wong sugih wong kodempet najan salat bagus. Oh, sawah wae lamun iki lamun sekali panen tontonan zakat ora iki. Sembarangan. Nyimpen emas iki ngluwih nisab, biji sing ngluwih nisab pratawi lak zakat apa ame itu nami. Najan zakat Ibu Bapak tetep dihitung mikir, makane kali-kali. Terus yang wong sugih karo kiai sak penting, kiai iki cuma kadang kiai nang ora mati. Ning sapa ning wong sugih sing koman. Ya lo jadi malaikat kiai buatan lah, kula pengen nguruk santri, majelis bagus, iku hasilai duit wong sugih, enda wong sugih gede. Geram wong sugih lo menarik kulit besar, ini gede, berkuat dojong mbak. Nah ini Ibu Bapak artinya pun istimewa jadi wong miskin. Jadi sebenarnya enak jadi wong. Karena kita pengen miskin kan betul. Dari guna aku kita menerangkan bahwa jadi wong miskin itu sia-sia teman kita terangkan meskipun aku bukan itu kita dipakani mau pengen disugih manimba. Ya sami ku boten munafik ku lagi sami pengen sugih tapi tetep sing diharapkan adalah sugih api. Sugih pekane durung tentu bisa menikmati. Akeh wong akeh pici sing mobil akeh. Hobi panganane sekuat hobi dipangani tapi pun terus Bapak ora bisa menikmati. Udah biar pedes 10 katuku, pedes 17 katuku tapi ora bani ukuran ora bani mangani klikan wedi bokan darah pinggir. Arep mangan jengkol kudu katuku tapi ora bani bokan semurah iku mang. Tapi belum wong miskin. Aku di pangan aja mesti suka ki dalam pangan. Untuk dia ternyata wong sing kecukupan lebih bisa menikmati segala-galanya. Aku lihat artinya sugih ati iku ae qanaah, bisa sifat qanaah. Apa itu qanaah? Mening apa alane kecukupan lawan sing Allah berikan. Anane corona mangkene iki aja dadi geganjel. Enggak setahun kok kan mulai-mulai. Oh, corona dari bangkrut usaha. Untuk bangkrut usaha doang bangkrut berdekatan pada bayi. Kiai Ustaz bangkrut berkati, tapi urusan diresuhi, mesti nikmat sing kita rasakan saking Allah yang setahun seminggu terus resu. Maka wong ukur bakal resu kunci dari ngendi? Satu ahli salat. Debat. Terus Allah sih mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia kabeh diciptakan doyan telu kesah. Lagi nang corona idza massahu syarru jazua, dine kealahan, dine kekurangan, marah-marah terus kasih bakalan sing bunuh diri. Wa idza massahu khairu manu'a, tatkala dine keenakan akeh nikmat yang oleh gusuran tanah. Kalau becet serang miliar, ngomong-ngomong industri orang dulur dewek tuh orang elak aneh. Sifat manusia ngomong ibu bapak lagi senang orang ingat nih sabda-sabda nih salah goreng ingat barang susah betul. Aku betul. Tapi kalimat istisna nih pengecualian. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali wong sing rajin sholat melaksanakan daimun secara mudawamah. Wong sing sholat terus-menerus mencoba untuk khusyuk, mencoba untuk baik dalam perkara sholat, yakin hidupnya tidak selalu resah, hidupnya bakal akeh galau. Telepon yakin bahwa kita tidak susah, bukan tambah parah kalau manusia, tapi bukan tambah parah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita susah, malah di manusia tidak ada yang memberikan jalan keluar. Yang memberikan jalan keluar adalah Allah. Ajiman ini dulur, ajiman ini wong sugih. Tak kering kiai ini, kiai kalau bisa mengatakan masalah itu, cuma bisa menjalani doang. Betul kan? Bahkan ini wong dulur di Bantul adalah cerita susah. Kita pada doyan cerita susah kan. Wong sing doyan cerita susah, cerita payah, itu berarti ngajak dulu dengan susah. Aduh percaya Pak, boleh lagi enak lagi ngopi ngerokok. Tak ke Batur, jadi Batur kangen pengen curhat-curhat kampung. Kalau dipindah lagi sendiri rapi, gak boleh balik-balik mangkari kan. Layu maharap digosor gara-gara utang imbang ngerombong. Bukan kan, udah sih mau lagi enak ngopi ngerokok, kok enak. Tapi kan kalau dikirim. Iya, malah betul-betul. Nah, aku sih misalnya bakal masalah ajaman ini dulur Batur, akan kiai-kiai lah sih misalnya masalah. Kiai, bulan kita sama masalah telepon, utang tulen numpuk banget bisa kejut. Kiai cuma beri jawaban gacang sih gitu. Aku saya sabar. Ya, kau ini baik kiai. Kita beri masalah sih gak baik aku jadi saya sabar. Betul-betul. Orang pun aku ngecurhatin kiai kalau dibilang orang aku saya kejut. Oh ya, aku tonggon, ambil becis kok dimbuh. Utang kok kiai.
kios di Dubai nanti dia ngomong kamu nanti tiap dino tak ketemu betul apa kata nanti kunci itu aja rasul susah caranya kemudian sholat lebih bagus lewat saking perkara sholat insya Allah ini urusan amaliyah bakal kedawa bagus amin ya robbal jujur pengen panjang lebar gula berbicara namun sampai setengah 12 semakin banyak bicara semakin banyak salahnya segala kehilangan mohon dikatakan maaf dohiron wabatinan ridon digori sodet ngendek ridon tanpa lutun kebenduan tolong nakin mantuk rehin segera ditutup dulu sering kesukuan gula al-barokatu ma'akabirikum berkah itu beserta para masyayikh para wong kulit supaya kula mantuk-mantuk antuk berkah antuk syafaqah antuk maghfirah kula mungkin yang jadi dulu ya punya kula al-fakir cukup berdiri segala kesalahan yang menjadi alim pangampura manusia biasa kata istilah pepatah mengatakan tidak ada jagung yang tak retak tidak ada bunga mawar yang tak berduri tidak ada api yang tak berasap tidak ada sumur yang tak berovel dan tidak ada ungkep yang tak batin begitu pun harus mengalir mampu minane pada kinane itu tak saking kebodohan pula kebangian nih kebagusan demi Allah hakikat saking Allah iki saking Allah wasilahi rawuh maring pula maka pula di alim pangampura sebentar lagi iwak kurang dipindang kuning kalau masih kurang dia tak kurang diundang maning oh tidak bisa berjaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh ucapkan mari dapat dari Haji Nabi Mubarak. Banyak khobratul Nabi khususnya ada hadis sahih niyah wa ala qadri niyatin salihah wassalamah wal afiyah kita iqbala salamatid dunya wal akhirah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmanir-rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin alhamdulillahi rabbil alamin lakal hamdu ya ma'bud hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukir mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhina biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka lakulli qadir Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim iman sallim tauhidana wa sallim a'malana wa sallim af'alana wa sallim ajsadana wa sallim jami'a umurina khususan ala hadis sahabi masyarakat kampung Mamengga Allahumma natim ahwalana wa hasil af'alana wa halisna min alamil fikri wa dili wa sinna min al-balai wal wabari wa ta'ur wa min sururi landai wa nasban juri wa dafisa wa fil qadar samatatil landa ya muhabbal wal ahwal hawal halan silhal Allah bihajatina wa hajatil muhtajin wa balligh muradana wa muradal muslimin Allahumma stajib du'a mardana warham amwatana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah bihajatina wa hajatil muhtajin wa balligh muradana wa muradal muslimin Allahumma stajib du'a mardana warham amwatana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma tawil umurana ma'amal salihah wa sahih asadana wa nawir qulubana wasaffir iman wa arzaqna khairi karibna wa nisharri ba'ibna Allahumma lina bil iman
wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata wal iman. Allahumma la tada' fi ma qadabta illa ghafarta wa la aiban illa tarta wa la haqqan illa farrazta wa la daynan illa qadaita wa la adwan hadalta wa la karban illa kasyafta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah ya rabbal alamin hajatan marhumah wa tafarruqana min tafarruqal ma'sum ma'amatan wal wal bala wal fasya wal munkar wa subhal mutariqat syada'idal bihanaman wa bimudal muslimin asyikatir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ya jannah ya suratul ladzina an'amta alaihim amin 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 ya sadar wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pelaku pembawa acara sejak awal acara sampai akhir kunci simpan menitata kesalahan dilaksanakan baik sampai ucapan kita lakukan dengan